Saya mau sampaikan bahwa di Kuala Lumpur itu pada waktu tahun 1998 itu, dalam satu kesempatan naik taksi menyebut nama Dr. Mahathir Mohamad saja orang takut. Supir taksi kalau mengatakan Dr. Mahathir Mohamad, dia akan katakan Dr. M. Anda bisa bayangkan sekarang situasi pada saat itu. Fakta menunjukkan Anwar Ibrahim tidak pernah menunjukkan rasa dendam kepada mantan bosnya, yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Bahkan dia katakan itu adalah orang tua kita. Padahal dia sudah dimasukkan ke penjara, dipecat dia dari timbalan Perdana Menteri. Can you imagine? Salam sejahtera, salam sehat kepada Anda semua dimanapun Anda berada, kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara satu hal terkait dengan Anwar Ibrahim. Saudara, pada tahun 1998, jadi sekitar 26 tahun yang lalu, pada satu kesempatan di Kuala Lumpur, saya bertemu dengan seorang teman saya yang bernama Wong Sui Min. Pada Wong Sui Min, kalau melihat ini sekarang di Kuala Lumpur, di Malaysia, sudah lama kita tidak bertemu. Ya, demikian juga dengan kawan-kawan yang lain. Pada saat itu, Anwar Ibrahim sedang dilengsarkan oleh Datuk Mahathir Mohamad dari jabatan Menteri Keuangan, kalau saya tidak salah, atau kalau nggak salah Wakil Perdana Menteri, dan sedang heboh di sana. Saya mau sampaikan bahwa di Kuala Lumpur itu pada waktu tahun 1998 itu, dalam satu kesempatan naik taksi menyebut nama Dr. Mahathir Mohamad saja orang takut. Supir taksi kalau mengatakan Dr. Mahathir Mohamad, dia akan katakan Dr. M. Anda bisa bayangkan sekarang situasi pada saat itu. Anwar Ibrahim dilengsarkan. Kemudian waktu bergulir, ada lagi kasus lain yang dituduhkan kepadanya dan membuat dia masuk penjara, bahkan sampai lehernya dipatahkan di penjara ya oleh kepala polisi Malaysia pada saat itu. Silih berganti masalah dia hadapi sampai akhirnya dia dipenjara dan jatuh sakit, hampir mati, saudara. Nah, saya teringat pada tahun 98 itu, kawan saya ini memberikan sebuah buku kepada saya, judulnya The Asian Renaissance. Saya sudah baca buku ini tahun 98. Buku ini ditulis oleh Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim yang dipecat pada saat itu sebagai Menteri Keuangan. Dan di dalam bukunya itu dia menulis tentang sudut pandang dia terhadap luar biasanya negara-negara di Asia ini. Dan dia mengatakan di situ, saya baru ada cek lagi ini saudara bukunya karena sudah lupa, tahun 98 sampai sekarang sudah 24 tahun ini saya baca buku ini 24 tahun yang lalu. Dia mengatakan di sana bahwa kalau Asia itu mau maju, ya, it has to be tolerant, ya. Karena apa? Karena Asia itu adalah negara-negara diisi oleh negara-negara yang sangat plural. Jadi harus toleran. Ini salah satu yang ada di pikiran dia. Dan salah satu cara supaya ada kebangkitan di Asia ini, toleransi itu harus diutamakan, semangat dan sebagainya. Ya, terlalu panjang kalau saya uraikan. Tetapi ini membuat saya refresh, diingatkan kembali tentang isi daripada buku The Renaissance yang ditulis oleh Anwar Ibrahim ini. Anwar Ibrahim menulis buku ini pada tahun 1996.
tahun 98 saya terima dari teman saya. Nah, kawan-kawan, pada tanggal 24 November 2022 bulan lalu, kita dikagetkan dengan dilantiknya dia menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Lolosnya dia menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 itu pun sesuatu yang hampir-hampir tidak bisa terlaksana. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong dan Mesyuarat Majlis Raja-Raja. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 di usianya 75 tahun pada 24 November 2022. Sejarah. Saya ingin Anda mencatat, dia dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ini dalam usia 75 tahun. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik buat saya dan ingin saya sampaikan ini kepada kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, khususnya orang-orang muda. Kita ikuti. Anwar Ibrahim dalam arena politik tanah air sememangnya sangat berliku, akan tetapi sokongan dari keluarga dan rakyat tidak luntur. Ia bermula pada 2 September 1998 apabila Anwar Ibrahim telah dilucutkan dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya penahanan beliau atas pelbagai tuduhan sehingga dipenjarakan sebanyak 2 kali. 24 tahun berlalu sejak laungan reformasi, beliau Saya stop dulu. Seorang Timbalan Perdana Menteri ya yang dipecat pada saat itu. Dia merangkap Menteri Keuangan kalau nggak salah tahun 98 itu, dipecat ya dan dipenjarakan, dipersekusi. Luar biasa trials and tribulation yang dihadapi oleh Anwar Ibrahim ini. Ya. Saudara-saudara, di Indonesia Datuk Sri Dr. Anwar Ibrahim ini bukan orang yang asing. Kalau nggak salah dia pernah mengikuti pesantren di daerah Tegal, kalau nggak salah, atau di Pekalongan, saya lupa. Dan dia pernah mengatakan bahwa Indonesia itu adalah rumah kedua buat dia. Sering datang dia ke Indonesia, bersahabat dengan orang Indonesia. Berbeda dengan Perdana Menteri yang sebelumnya, sangat berbeda. Ya, tetapi ada beberapa hal nanti yang ingin saya sampaikan, ya, terhadap beliau ini, di mana saya sangat kagum atas apa yang dia capai. Sementara saya lanjutkan dulu. Dengan pelbagai tuduhan, akhirnya sejarah baru dilakarkan dalam politik Malaysia. Tentunya, ungkapan reformasi adalah milik semua, bukan hanya agenda politik. Dan kini, rakyat sangat memerlukan pembaharuan dalam corak pentadbiran negara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat perjalanan Anwar Ibrahim sehingga menjadi Perdana Menteri ke-10. Teruskan menonton. Anwar Ibrahim dilahirkan pada 10 Ogos 1947 di Cerok Tok Kun, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Anwar dilahirkan dalam suasana politik di mana kedua ibu bapanya adalah tokoh dalam UMNO. Beliau adalah bekas pelajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar sebelum melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Melayu Sastra di Universiti Melaya. Semasa peristiwa berdarah 13 Mei 1969, Anwar bersama Tun Mahathir memimpin Persatuan Pelajar dalam usaha mendesak kerajaan menjaga hak kepentingan orang Melayu dan umat Islam. Anwar menubuhkan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan menjadi presiden dari tahun 1972 hingga 1982. Beliau dan para aktivis ABIM telah menubuhkan Yayasan Anda Akademik bagi membolehkan rakyat yang tersisih meneruskan pendidikan. Semasa berusia 27 tahun, Anwar dipenjarakan 20 bulan pada tahun 1974 hingga 1976 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA kerana demonstrasi jalanan melibatkan 5,000 pelajar berhubung isu di Baling Kedah. Saya mau stop dulu di sini supaya kawan-kawan tahu bahwa undang-undang ISA disebut di sana ISA. Bahkan kalau nggak salah di Kuala Lumpur juga ini, di Singapura juga ini masih berlaku, ya. Nah, di Malaysia ISA ini disebut dengan Internal Security Act. Artinya orang bisa ditangkap, dimasukkan ke penjara tanpa diadili. Itu yang dimaksudkan dengan ISA.
ya, di Kuala Lumpur. Itu dialami oleh Anwar Ibrahim ini ketika dia masih muda tahun 67 sampai 69. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang bagaimana tribulation, bagaimana pencobaan, bagaimana trials yang dihadapi oleh Anwar Ibrahim ini. Nah, saya tidak lanjutkan masalah videonya ini, tetapi saya ingin, karena masalah waktu, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Anda semua, khususnya kepada orang-orang muda dimanapun Anda berada, baik Anda yang di Malaysia, di Indonesia. Ya, yang pertama, bahwa disinilah kita lihat bagaimana seorang Anwar Ibrahim adalah seorang pejuang yang tidak pernah mau kalah oleh masalah-masalah yang dia hadapi. Itu yang pertama, konsistensi dia. Yang kedua, semangat dia. Ketiga, visi dia. Saudara-saudara, apa yang dia capai sekarang dan apa yang dia lakukan, artinya sikap tindak dia yang dijalani selama ini, buat saya bukan sesuatu yang aneh dan yang baru, karena semua itu sebenarnya sudah tertulis. Dia tulis di dalam bukunya The Asian Renaissance yang ditulis tahun 1996 tadi. Ya. Oleh sebab itu, buat saya melihat bahwa beliau ini tidak ada kata menyerah. Lehernya patah pun tidak menyerah. Tetapi ada satu hal yang menarik ini kepada kawan-kawan di Indonesia, khususnya di Malaysia, bahwa fakta menunjukkan Anwar Ibrahim tidak pernah menunjukkan rasa dendam kepada mantan bosnya, yaitu Dr. Mahathir Muhammad. Bahkan dia katakan itu adalah orang tua kita, padahal dia sudah dimasukkan ke penjara, dipecat dia dari timbalan Perdana Menteri. Can you imagine? Dan itu menjadi kekuatan. Saya melihat itu menjadi kekuatan. Oleh sebab itu, saya mau ucapkan selamat kepada kawan-kawan di Kuala Lumpur, di Malaysia pada umumnya, ya, atas terpilihnya Perdana Menteri yang baru ini, Dr. Mahathir Muhammad. Yang kedua, Anda beruntung, menurut saya, Malaysia beruntung dengan mendapatkan seorang Perdana Menteri pejuang yang selalu konsisten dan yang tidak pernah ada rasa dendam di hati, dan kemudian pantas dicontoh semangat yang dia hadapi, semangat yang dia punya, usaha yang dia lakukan yang pantang menyerah, pantas diikuti oleh orang-orang muda dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun di Indonesia. Kemudian yang berikut, saya bukan hanya berharap, tetapi saya merasa yakin dan pasti bahwa hubungan Indonesia yang selama ini seperti maju mundur, ya, seperti bersaudara, seperti tidak bersaudara, saling menjelekkan, di bawah pengaruh di bawah pengaruh Dr. Anwar Ibrahim ini, hubungan Indonesia dengan Malaysia akan lebih baik, ya. Dan oleh sebab itu, saya meminta kepada kawan-kawan di Malaysia, dukung Perdana Menteri Anda yang baru ini. Dan kita di Indonesia, apa yang bisa kita sokong, kita bisa lakukan dalam persahabatan dengan Malaysia ini, perlu kita lakukan dengan baik. Semangat kepada orang-orang muda. Lihatlah apa yang dilakukan Anwar Ibrahim. Tidak ada dendam, semangat, dan selalu konsisten dengan visi yang dia sudah tetapkan di dalam dirinya. Terima kasih. God bless Malaysia and Indonesia. With love.